Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Mendapat kesehatan lahir dan batin. Mendapat kejayaan dalam kehidupan, kekayaan, dan segala hal yang baik-baik Anda dapatkan. Semoga saja ya hari ini, besok, dan nanti. Doa tuh dari siapa saja ya. Jangan lihat saya begini. Saya mendoakan Anda sukses semua ya. Sehat semuanya. Kaya semuanya ya. Jadi orang kaya. Kaya materi, kaya ilmu, kaya harta. Pokoknya penuh berkat kekayaannya ya. Jangan kekayaan yang membingungkan. Jangan kekayaan yang memusingkan. Jangan kekayaan yang membuat rumit, ruwet. Yang membawa ketenangan ya. Hidup ini tidak lama di dunia ini ya. Tidak lama. Membahas tentang sedikit ya tentang khodam lagi nih. Khodam ya. Khodam itu kan pembantu ya. Pembantu atau pendamping ya, bisa tuh yang membantu kita. Hanya maksudnya ada kan yang melayani bisa ya. Hanya maksudnya di sini kan biasanya kita kenal tuh dalam dunia spiritual yang tersebar ya di kita tuh. Khodam itu maksudnya di sini dan dalam konteks ini adalah penolong dari bangsa yang tak kasat mata, dari bangsa di luar manusia yang tidak terlihat oleh mata. Khodam ini ada dari golongan malaikat ya, ada dari golongan jin yang kita ketahui ya begitu. Dan dari golongan jin ini banyak ya. Biasanya mereka tuh ada yang dipanggil, sengaja dipanggil, atau ada yang sengaja ingin saja itu mengkhodami, ingin saja mendampingi, membantu, menolong. Ada yang begitu. Jadi ada datangnya tuh dengan dipanggil dengan syarat dan cara tertentu. Ada yang memang dengan sendirinya saja. Ada yang memang dari leluhurnya. Ada yang memang dari leluhurnya karena setianya nih khodam nih, setia kepada leluhurnya. Dulu kenal mungkin dengan leluhurnya, entah bagaimana. Yang penting kita tidak buruk sangka ya. Entah bagaimana mungkin kenal. Karena zaman dulu Anda tahu ya. Zaman dulu kan hutan-hutan lebat ya, pastilah gitu ya, paham ya, pastilah paham. Besar kemungkinannya banyak perkenalan dengan bangsa di luar manusia, bangsa jin lah kita sebut. Dan lain sebagainya yang seperti itu, bangsa makhluk halus lah kita sebut, bangsa genius lah kita sebut ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin mereka tuh setia, jadi sampai anak cucunya tuh pengen mendampingi. Jadi begitu. Jadi ada yang dipanggil pertama, ada yang datang sendiri. Misalkan kasihan ke kita, ada yang memang yang pernah kenal dengan leluhur kita, khodamnya tuh. Dari bangsa gaib konteksnya ya di sini. Sebenarnya di manusia memang sudah diberikan ya, kita pahami, kita ketahui ya,
antara yang baik dan yang jahat itu sudah ada. Antara bisikan yang baik dan yang jahat sudah ada. Hanya bagaimana kan cara kita menanggapinya? Apa mau menanggapi yang baik ataukah yang jahat? Nah, hanya saja masalah khodam di sini maksudnya yang mendampingi sebenarnya sudah ada ya, sudah ada sejak dulu manusia dilahirkan tuh sudah ada. Sebenarnya sudah ada semenjak manusia ini lahir, itu sudah ada ya. Hanya mungkin terkadang ada rasa ketidakpuasan dari manusia itu untuk misalkan karena ketidakpuasan untuk mendapatkan harta, ada ketidakpuasan untuk mendapatkan kejayaan, ada ketidakpuasan untuk mendapatkan sesuatu lah di dunia ini, maka terkadang ada yang dipanggil tuh khodam ya, bangsa rohani. Wah, bangsa rohani ya. Nah, khodam ini atau karena memang ada ingin yang berkenalan saja. Ada yang ingin berkenalan. Kalau orang zaman dulu memang pandai ya. Pandai dan memang besar kemungkinan tuh bisa memanggil yang begitu. Kalau sekarang memang agak sulit ya untuk berkenalan dengan bangsa yang begitu ya, agak sulit. Untuk memanggil juga agak sulit. Nah, kembali ke khodam yang dipanggil ini memerlukan syarat-syarat yang rumit ya. Bahkan mungkin hampir-hampir mungkin ya kalau saya pelajari syarat-syaratnya tuh akan sulit. Sebenarnya dari konten sebelumnya sudah ya. Sebenarnya dari konten sebelumnya kalau tidak salah sudah. Sulit untuk dipanggil ya. Tetapi tidak mustahil. Dan yang mesti digarisbawahi dalam konten ini adalah bahwa bangsa khodam itu bekerja sesuai dengan tugasnya. Ketika dia tidak sesuai dengan tugasnya, kita memerintahkan dengan tidak sesuai dengan tugas yang dia miliki, maka dia akan berontak kepada kita sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Bangsa khodam dari bangsa gaib, misalkan saja dari bangsa jin ya, itu mesti sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tugasnya. Misalkan dia tugasnya tuh misalkan ya mengikat wanita ya, mengikat wanita. Ketika misalkan satu tugasnya ya, mengikat wanita tugasnya nih. Khodam ini nih. Kita panggil khodam ini. Kemudian kita suruh khodam ini mencari harta. Itu tidak akan sesuai, malah akan marah ke kita. Itu yang harus digarisbawahi, maka akan marah ke kita. Jadi memang kita mesti tahu khodam ini namanya. Yang perlu kita ketahui itu namanya, tugasnya, fungsinya, pantrangannya apa, konsekuensinya juga apa. Misalkan Aries ya, misal Aries nih, contoh ya, saya contohkan. Aries memiliki khodam macan putih. Namanya siapa? Namanya itu siapa? Harus tahu Anda mungkin ya. Tak kenal sama kata sayang, kan begitu ada istilah. Tak kenal sama kata sayang. Namanya siapa? Kemudian tugasnya itu apa? Kalau dia sebagai khodam pendamping, tugasnya sebenarnya ini apa khodam ini? Macan putih ini. Fungsinya tuh di kita tuh untuk apa? Dia mendampingi sebenarnya. Apa memang kita panggil juga atau memang kita tidak sengaja bertemu di jalan mungkin ya? Atau memang dari leluhur
Kita mesti tahu hal itu. Fungsinya, tugasnya itu sebenarnya apa? Apakah membuat keajaiban? Apakah membuat sesuatu yang langka, yang unik? Membuat kewibawaan? Membantu dalam masalah harta? Atau membantu dalam masalah memikat wanita pada macan putih ini? Kita mesti tahu itu semua ya. Jangan kita tuh hanya misalkan diberitahu hodam Anda ada hodam macan putih, atau kita merasakan ada hodam macan putih, sementara kita tidak tahu, tidak bisa juga mengaktifkannya. Bingung juga kalau gini ya, tidak bisa mengaktifkan, tidak tahu mantranya, bingung juga kalau gini. Jadi memang agak sulit ketika berurusan dengan hodam. Malah bisa-bisa dia tuh berbalik ya, memakan kita. Wah, memakan kita berbalik. Hei, misalkan kita panggil, wahai hodam macan putih misalkan, tolong ambilkan saya anu misalkan ya, tolong tolong ini. Padahal misalkan itu tidak sesuai dengan tugas yang dia miliki. Padahal tugasnya itu adalah hanya untuk membuat karisma di hadapan banyak orang. Nah, dia pergunakan untuk yang lain, bisa-bisa marah. Kan sama yang begitu juga punya perasaan loh. Punya perasaan, makhluk yang memiliki perasaan, jin itu ya. Makanya ada turun temurun beranak pinak itu kan memiliki perasaan. Begitu ya. Paham kan ya? Jadi kita mesti tahu siapa namanya, apa tugasnya. Kenapa dia tuh diam di kita? Ada apa? Kalau tidak tahu, lebih baik kita lepaskan. Oh, dia hanya ingin mendampingi, ya silakan saja. Coba dong misalkan pengen tahu saya namanya misalkan. Mungkin bisa saja ada ke mimpi masuk ya. Jadi mesti tahu ya fungsi-fungsinya, fungsi hodam itu. Namanya, pemanggilnya, sandinya mesti tahu, sandi pemanggilnya. Dengan apa untuk menundukkannya? Pantrangannya apa? Gitu ya. Nah, zodiak Aries dan hodam macan putih begitu. Ini meneruskan yang kemarin ya, zodiak Aries dan hodam macan putih. Jadi kita mesti jeli ketika berurusan dengan hodam tuh. Namanya siapa, fungsinya tuh untuk apa, kan begitu kan. Banyak fungsi-fungsi hodam tuh. Ada yang untuk memikat, pelet, mengikat wanita, ada mengeluarkan darah, ada untuk menghancurkan, ada untuk membuat wibawa, karisma, ada untuk membantu ya, apa yang kita inginkan dalam masalah duniawi. Gitu banyak. Kalau kita tidak tahu, kita bisa malah melindas ke kita sendiri. Begitu ya. Dan hanya Tuhan juga yang mengetahui tentang hal itu ya. Jadi bukan buat sombong-sombongan. Kalau buat sombong-sombongan ya itu sudah kembali kepada diri kita ya.
kalau buat sombong-sombongan. Saya ada hodam macan putih nih. Buat sombong-sombongan kan itu kita sudah terjebak tuh ya, bersikap sombong, bersikap membanggakan diri, ujub, istilahnya ujub, membanggakan diri, ujub. Kalau membanggakan diri merendahkan orang itu sombong namanya. Kita sudah terjebak ketika kita bicara begitu. Kalau orang yang memiliki itu biasanya diam saja. Orang yang tahu itu dalam, laut yang tenang itu dalam. Dia tahu yang mendampinginya, dia diam. Begitu ya. Semoga sehat selalu. Kalau saya tidak punya ya, dan tidak bisa. Pernah memanggil tapi selalu gagal, tidak kuat tuh. Puasanya saja tidak kuat. Saya ya tidak kuat puasanya. Memanggilnya mungkin salah. Nah ini ada kadang mungkin ada kesalahan saat memanggil tuh ya. Namanya memang mesti jelas tuh, mantra nama tuh mesti jelas. Ketika dipanggil misalkan mantranya tuh ada kesalahannya, bisa saja yang lain yang datangnya. Yang lain tuh yang datangnya dari mana, dari jarian datang mungkin dari selokan. Jadi mesti jelas yang dipanggilnya, mantranya mesti jelas. Sulapnya lah istilahnya, sulapnya ya. Mengikatnya mesti jelas. Saya tidak kuat tuh, padahal mudah puasanya tapi sulit, mudah tapi sulit. Juga memanggilnya sulit juga, itu membaca mantranya tuh mudah tapi sulit, aneh. Kalau sekedar baca begini ya itu kelihatan seperti mudah, tapi saat pelaksanaan sulit. Waduh, saya menyerah. Saya menyerah ya, dan mungkin tidak berhasil begitu ya. Contoh yang gagal, ini contoh yang gagal ya. Sehat selalu.